Gold merupakan aset perlindungan terakhir ketika dunia mulai ragu. Dan saat ini, gold tidak sedang bergerak biasa. Ia sedang berdiri di antara tekanan dolar dan harapan market terhadap pelonggaran kebijakan. Pertanyaannya sekarang, apakah gold siap menembus resistance dan kembali menyerang zona supply, atau justru ini hanya retracement sebelum penurunan berikutnya? Beberapa hari terakhir, market global bergerak dalam fase penuh ketidakpastian. Data inflasi Amerika menunjukkan tanda moderasi, namun pernyataan bank sentral masih bernada hati-hati. Imbal hasil obligasi naik, lalu terkoreksi. Dolar menguat, lalu kehilangan tenaga. Dan di tengah tarik-menarik itu, gold menjadi arena pertempuran. Kita melihat penurunan tajam yang menciptakan kepanikan. Breakdown agresif, likuiditas tersapu. Namun ketika harga menyentuh zona demand, sesuatu terjadi. Reaksi kuat muncul, candle bullish agresif. Itu bukan retail, itu jejak institusi. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Secara fundamental, gambaran besarnya seperti ini. Inflasi mulai melandai, tetapi belum cukup untuk membuat bank sentral benar-benar dovish. Data tenaga kerja masih relatif solid. Ekonomi belum melemah drastis, namun juga tidak ekspansif. The Fed masih mempertahankan narasi higher for longer. Artinya suku bunga tetap tinggi untuk menjaga inflasi. Namun market sudah mulai berspekulasi. Kapan penurunan suku bunga pertama terjadi? Spekulasi inilah yang menahan gold agar tidak jatuh lebih dalam. Kesimpulan fundamentalnya jelas. Gold sedang berada dalam fase transisi sentimen. Belum sepenuhnya bullish, namun tekanan bearish mulai kehilangan dominasi. Market sedang menunggu katalis berikutnya. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke struktur harga. Kita melihat sebelumnya market membentuk lower high dan breakdown tajam. Struktur bearish sempat dominan. Namun dari zona demand 4.905 hingga 4.932, harga menciptakan reaksi kuat. Higher low mulai terbentuk. EMA cepat mulai menekuk ke atas. Harga berhasil bertahan di atas rata-rata bergerak. Ini menunjukkan momentum jangka pendek berubah menjadi bullish korektif. Sekarang harga berada tepat di bawah resistance penting 5.030. Di atasnya ada 5.045 dan zona supply besar di 5.060 hingga 5.085. Selama harga masih di bawah 5.030, market masih dalam fase uji kekuatan. Di bawahnya, support penting berada di 4.960 dan 4.942. Zona ini menjadi penentu apakah struktur higher low akan bertahan atau runtuh. Kesimpulan teknikal, momentum jangka pendek menguat. Struktur besar masih dalam bayang-bayang supply. Area 5.030 adalah kunci arah berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish akan valid. Jika harga berhasil break dan close kuat di atas 5.030 dan pullback bertahan sebagai support baru, maka potensi kenaikan menuju 5.045, lalu 5.060 hingga zona supply 5.085 terbuka lebar. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus 5.030 dan muncul rejection kuat, kemudian break kembali di bawah 4.960, maka target penurunan menuju 4.942, lalu 4.932. Bahkan kembali ke demand 4.905 sangat mungkin terjadi. Market tidak butuh opini, market butuh konfirmasi. Dalam trading bukan soal menebak arah, tapi soal menunggu area bernilai tinggi. Hormati struktur, ikuti reaksi harga, dan biarkan institusi menunjukkan jejaknya. Karena pada akhirnya, trader profesional tidak mengejar harga. Mereka menunggu harga datang ke area mereka. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.